Sekali lagi shalom. Boleh kasih tahu kanan kiri Tuhan Yesus baik. Nah kasih tahu sebelahnya lagi Tuhan Yesus baik. Yang di rumah tulis di live chat Tuhan Yesus baik. Dan kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih pertama kali kepada Tuhan Yesus yang sudah mengundang saya di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Pastor Lukas Kusuma dengan istri yang mengembalakan gereja yang luar biasa. Saya berterima kasih buat saudara yang sudah hadir hari ini. Saya percaya jemaat yang datang adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Saya tadi lihat saudara datang gitu ya. Hati saya tuh senang banget. Karena saya seorang gembala juga. Dan saya tahu apa itu artinya kalau jemaat itu tetap mau beribadah di tengah pandemi. Saya yakin juga Pastor Lukas lihat saudara datang itu hati kami itu senang gitu. Dan saya gak bisa bayangin Bapa di surga melihat saudara datang. Dia juga disenangkan. Pasti saudara pulang diberkati Tuhan. Amin. Perkenalkan bagi saudara yang belum kenal saya. Nama saya Pastor Michael Gunawan. Saya dari Surabaya. Ada orang Surabaya, boleh angkat tangannya. Oh kasih tepuk tangan buat orang Surabaya. Nah ini saya suka saudara ya. Saya 6 hari di Amerika udah kangen pecel. Ya saya gak bisa bayangin saudara ya kan. Nanti saya berdoa satu hari kita ke Surabaya makan pecel sama-sama. Amin. Ya kan. Dan saudara apalagi yang perlu saya kenalkan. Istri, saya gak boleh lupa sama istri saya ya. Istri saya duduk di depan namanya Selin Monica Gani. Ya puji Tuhan ya. Apalagi, saya bukan teroris saudara ya meskipun kelihatannya seperti ini. Saya seorang hamba Tuhan dari Surabaya mengembalakan sebuah gereja namanya Gereja 1 Jam Saja. Yang saya gembalakan di Surabaya di salah satu mall namanya Pakuwon Mall. Puji Tuhan, Tuhan percayakan setiap hari Minggu sekitar 4.000 jemaat hadir di tempat dan online sekitar 15-20 ribu. Dan semua karena anugerah Tuhan. Saya, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Saya sekolah dokter tapi gak jadi dokter. Saya sudah lulus tapi saya memutuskan untuk melayani. Lalu S2 saya MTH. Dan saya bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bicara di depan saudara di Philadelphia. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Nah untuk ibadah ini tadi waktu saya sedang persiapan. Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya menyampaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi di ibadah yang pagi. Yang jam 8. Karena waktu saya doa. Tadi waktu sambil saya istirahat, sambil saya makan, Tuhan taruh dalam hati saya bahwa ada dari saudara yang perlu dengar firman ini. Saya doa firman ini bisa jadi berkat buat saudara. 1 Samuel 16 ayatnya ke-11 sampai ayatnya ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai. Isai ini seorang yang punya 8 anak. Dikatakan inikah anakmu semuanya? Jawabnya masih tinggal yang bungsu. Maksudnya anak yang ke-8. Tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Stop di sini. Ini bicara tentang siapa? Ada yang tahu? Nah, ini bicara tentang Daud. Bagaimana Daud merupakan seorang yang diremehkan bukan hanya sama orang lain tapi sama ayahnya sendiri. Karena Isai punya 8 anak. Satu hari Samuel datang ke rumahnya. Datang ke rumah untuk mengurapi. Karena Tuhan berbicara kepada Samuel. Raja berikutnya dari Israel itu anaknya Isai. Akhirnya Samuel kirim appointment ke rumahnya Isai. Dan pada akhirnya datanglah Samuel. Isai menyiapkan 7 anaknya. Padahal anaknya ada 8. 7 anaknya disuruh pakai baju yang paling bagus. Mungkin disuruh olahraga dulu sebelum ketemu sama Samuel, disuruh push up dulu saudara supaya kelihatan gagah besar. Dan dipersembahkan di depan Samuel. Ini anak yang pertama namanya Eliab, ini yang kedua ini sampai yang ke-7. Lalu di ayat ini dikatakan gak ada lagi. 7 anak kurang kah? Ya kan? Ada anak yang ke-8, anak yang paling bungsu. Tapi lagi ngembalain domba. Saudara gini.
diremehin sama orang lain masih lumayan. Tapi kalau diremehin sama papa sendiri menyakitkan, bukan? Sakitnya di sini. Itu yang terjadi sama Daud. Dikatakan suruh datang ke sini. Sebab kita gak akan makan sebelum dia datang. Ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, cute. Itu bahasa Jermannya, cute saudara. Ya, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia. Sebab, ini orangnya. Seorang yang masih kemerah-merahan, matanya indah. Ayat 13, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel. Hari ini saya akan bicara tentang diurapi. Ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2, 3 apa? Diurapi. Ya, ini khotbah yang pertama ya, multimedia. Ini BMC One namanya. Ya, sama-sama kasih tahu kanan kiri, engkau diurapi Tuhan. Lalu tepuk dada saudara, katakan saya diurapi Tuhan. Yang percaya kita diurapi Tuhan, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan yang paling dahsyat. Kita lihat di sini Daud diurapi oleh Tuhan. Dan kita lihat bahwa firman Tuhan di ayat 13 mencatat bahwa setelah Daud diurapi, maka berkuasalah roh Allah atas Daud. Apa yang terjadi? Pada akhirnya dia lihat kemenangan demi kemenangan. Saya berikan judul dari khotbah saya pada siang hari ini, yaitu kemenangan orang yang diurapi. Ulangin sama-sama dengan saya, apa? Kemenangan. Doa saya setiap saudara yang hadir, saudara diurapi Tuhan dan melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan saudara. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Karena orang yang diurapi pasti lihat kemenangan dalam hidupnya. Bukan hanya kemenangan secara financial, tapi kemenangan juga dalam kedamai sejahtera hidup saudara. Kemenangan dalam keluarga saudara. Kemenangan dalam cara saudara mendidik anak saudara. Dan apa sih artinya diurapi itu? Ya kan kadang-kadang kita punya satu konsep yang salah tentang urapan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir diurapi Tuhan itu kalau saudara datang ke ibadah lalu saudara dipanggil ayo maju ke depan. Saudara ditumpang tangan lalu diurapi. That's partly right, itu setengah benar. Karena saya tetap percaya ada urapan dalam tumpangan tangan. Ada orang yang punya pemahaman yang kurang tepat juga. Mereka berpikir kalau ada minyak urapan, lalu dia mengurapi dirinya dengan minyak urapan, dia sudah diurapi. Itu setengah benar. Saya pernah dengar ada seorang ibu di Surabaya, karena begitu fanatik dengan minyak urapan, dia mandi minyak urapan. Jadi dia datang ke gereja, dia beli berapa liter, mandi saudara. Dia tidur akhirnya banyak semut saudara di kasurnya. That's not right about urapan Tuhan. Nah urapan Tuhan itu apa? Diurapi itu artinya apa? Nah saya catat gini, diurapi, orang yang diurapi adalah orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Miliknya Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan apa Bapak Ibu Saudara? Pekerjaan. Dimanapun dia berada, Tuhan khususkan orang ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah kalau kita tidak mengerti konteks dari definisi ini, kita jadi salah ngerti. Oh berarti yang diurapi itu yang pendeta. Yang diurapi itu Pastor Lukas Kusuma, yang diberkati, yang diurapi itu Pastor Michael Gunawan. Cuma pastor aja yang diurapi karena pastor melakukan pekerjaan Tuhan. Saya mau katakan, saudara pun dimanapun saudara berada, saudara juga bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dimanapun saudara berada, mungkin saudara berkata, Pastor I'm still young person, saya masih kuliah gitu. Mana mungkin saya bisa ngelakuin pekerjaan Tuhan, saya lihat di sini banyak anak-anak muda. Pastor saya cuma kuliah, gimana saya ngelakuin pekerjaan Tuhan? Saya mau katakan di kampus pun kita bisa menjadi orang-orang yang diurapi yang melakukan pekerjaan Tuhan. Kau bisa memancarkan kasih Kristus. Engkau bisa hidup dengan benar sehingga orang bertanya, kamu kok bisa kayak gini ya? Nah, saudara bisa berkata, ini semua karena Tuhan Yesus. Nah itu, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Di marketplace, saudara mungkin berkata, Pastor saya businessman. Saya gak ngelakuin pekerjaan Tuhan. No. Engkau di marketplace pun bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Dan saat engkau berbisnis dengan jujur tapi diberkati Tuhan, di situ engkau bisa menunjukkan orang yang berbeda percaya Tuhan pasti lihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Ya kan? Tepuk tangan jangan satu orang, kasihan saudara.
Nah ini biasanya yang para ibu-ibu. Pastor, saya ini loh cuma ibu rumah tangga. Cuma ngurusin anak Zoom, bikinin kopi buat suami. Pekerjaan Tuhan apa? Saya mau katakan kepada ibu-ibu di sini, kau yang punya anak, engkau ibu rumah tangga. Engkau sedang melakukan pekerjaan yang sangat mulia. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Kenapa? Engkau sedang mendidik anakmu. Dan kalau anak itu bisa menjadi orang hebat, itu semua karena jasamu yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Buat ibu-ibu di tempat ini. Ibu-ibu itu dahsyat semua. Ya karena itu siapa yang bisa diurapi? Setiap kita. Dan doa saya adalah setiap saudara pulang dari tempat ini, jangan sampai saudara gak diurapi sama Tuhan. Dan nanti di akhir khotbah ini, kalau saya diizinkan saya mau mengadakan doa pengurapan. Sebentar aja. Untuk mendoakan saudara. Supaya setiap saudara pulang mengalami urapan Tuhan yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Tapi jangan kasih tahu yang pagi, saya gak ngadain saudara. Diurapi Tuhan, diurapi Tuhan, diurapi Tuhan. Saya catat orang yang diurapi Tuhan punya satu tanda. Kemanapun dia pergi, everywhere he goes, diberikan kemenangan sama Tuhan. Daud. Dan saya yakin ini yang kita semua inginkan. Di sini siapa yang mau hidup penuh kemenangan? Boleh angkat tangan. Ya kan? Semua kan? Gak usah tanya kan? Kalau ada yang gak mau saya undang ke depan, saya doain. Kita semua mau. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, urapan gak bisa dibeli. Urapan dari Tuhan gak bisa diusahain. Saudara mau datang ke gereja berapa kali, saudara mau pelayanan berapa kali. Tidak menjamin saudara jadi orang yang diurapi. Ada orang yang merasa, oh kalau saya kasih segini ke gereja saya diurapi. Urapan gak bisa dibeli. Urapan itu pemberian. Ulangin sama-sama apa? Itu cuma pemberian dari Tuhan, itu cuma kasih karunia dari Tuhan. Daud contohnya, Daud bukan orang yang paling hebat, Daud bukan yang paling ganteng, bukan paling hebat, bukan paling kaya, bukan paling tinggi. Kalau mau bicara yang lebih hebat namanya Eliab. Siapa Eliab? Kakak nomor 1. Tinggi besar, six pack besar, ganteng, tentara panglima. Tapi Tuhan gak mengurapi. Samuel datang ke rumahnya Isai, lihat yang namanya Eliab. Samuel bilang, tinggi, ini dia. Waktu Samuel mau mengurapi Eliab, Tuhan bilang bukan ini, not this guy, not him. Tapi pada waktu Samuel lihat seorang anak yang masih kecil, masih pendek, badannya kemerah-merahan, Tuhan bilang ini orang. Di sini menunjukkan urapan Tuhan itu gak bisa diusahain, tapi pemberian yang hanya Tuhan bisa berikan. Dan saya doa sama Tuhan setiap jemaat Bethany Miracle Center. Saudara adalah orang-orang yang dipandang Tuhan pantas untuk diurapi hari ini. Amin. Ya kan? Tapi kenapa Tuhan mengurapi Daud? Karena hatinya pantas gitu. Dia pantas untuk diurapi sama Tuhan. Pertanyaannya gini, kalau hari ini Tuhan ada di sini, saya yakin Tuhan ada di sini. Kira-kira Tuhan kalau lihat hati saudara pantas gak diurapi? Saudara, orang yang diurapi Tuhan kemenangan gak perlu dikejar. Ada orang yang hidupnya ngejar kemenangan. Tapi orang yang diurapi kemenangan itu sesuatu yang alamiah bagi dia. Ada lagunya, mujizat setiap hari. Lihat mujizat demi mujizat dalam hidupnya. Dan saya akan share kepada saudara kemenangan apa yang dialami oleh orang yang diurapi. Saya catat di slide. Ada 2 kemenangan orang yang diurapi. Yaitu yang pertama, dia mengalami yang namanya penyertaan ilahi. Ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Apa? Penyertaan ilahi. Orang yang mengalami penyertaan ilahi, orang yang diurapi, adalah orang-orang yang melihat dalam hidupnya yang mustahil menjadi mungkin. Yang setuju katakan amin. Yang tidak mungkin semestinya. Tapi karena dia diurapi, jadi mungkin. Contohnya yang namanya Daud. Daud harus melawan satu raksasa namanya, siapa namanya sudah? Kemungkinan untuk Daud mengalahkan Goliat itu kecil. Karena itu Saul waktu dengar Daud mau lawan Goliat,
dipanggil si Daud. Ut, maksudnya Daud, sini. Kamu mau lawan Goliat? Iya. Ayo, tak kasih baju perang. Dipakai baju perang. Nah, Saul itu badannya tinggi. Firman Tuhan berkata Saul ini tingginya di atas semua rakyat. Jadi di atas rata-rata mungkin 2 meter. Bajunya, pasti pakainya extra large. Daud kecil, dipakein bajunya Saul. Gak taunya Daud bajunya extra small. Gak bisa jalan. Akhirnya Daud bilang gini, oke, aku pakai batu. Kemungkinan Daud ngalahin Goliat pakai baju perang dan pedang perang masih lumayan 1%. Tapi karena dia cuma pakai batu jadi 0,000001. Bayangin ngelawan tentara yang udah dari umur 3 tahun udah latihan perang. Itu orang Filistin itu kayak gitu kalau kita belajar sejarahnya. Kita lawan cuma pakai batu. Itu tapi bisa tuh. Dan saya tuh baru ngerti konsep. Setelah saya itu lihat di TikTok. Iya, pendeta juga punya TikTok loh saudara. Nah, saudara nanti follow ya @PS Michael Gunawan ya. Haleluya. Oke. Saya tuh lihat di TikTok ada satu video di FYP saya. Jadi ada satu eksperimen pakai biji kecil gitu dimasukin ke alat bola tenis. Nah, orang kalau latihan bola tenis, orang kalau main squash itu ada alatnya untuk supaya bola dimasukin langsung ada momentumnya sehingga cepat gitu kayak dipukul gitu. Nah, waktu biji ini dimasukin, waktu keluar dari mesin ini, kaca tempered itu bisa pecah. Itu kan mustahil. Tapi menjadi mungkin, kenapa? Karena ada bantuan alat itu. Menciptakan momentum. Sehingga biji yang kecil bisa ngancurin kaca yang sangat kuat. Dan saya yakin waktu Daud lagi gini. Saya yakin waktu Daud mau ngumban batu itu. Yang mengumban bukan cuma tangannya Daud. Tapi waktu dia mengumban ada penyertaan ilahi sehingga tangan Tuhan juga ikut mengumban. Dan akhirnya yang mustahil menjadi. Saya catat orang yang diurapi dia akan lihat mujizat. Kenapa? Karena dalam setiap perkara yang dia lakukan Tuhan ikut turun tangan. Kalau Tuhan yang ikut turun tangan pasti dahsyat. Sama-sama katakan pasti dahsyat. Orang yang diurapi akan membuat orang lain lihat. Saya catat ini. Akan membuat orang lihat. Kalau bukan Tuhan gak bisa ini. Setuju kalau saudara dengar kisahnya Daud. Pasti saudara berkata. Kalau bukan Tuhan pasti gak bisa. Gak bisa. Semua karena penyertaan ilahi. Orang yang diurapi, disertai. Tuhan berjalan bersama dengan dia. Setiap hari dalam kehidupannya. Saya mau tanya, enak gak jalan bersama dengan Tuhan? Enak. Jalan sama Tuhan itu luar biasa. Kita jalan sama orang yang punya jabatan gitu, enak gak? Enak. Jalan gitu, tinggal gitu kan. Saya tuh pernah saudara, satu kali berapa tahun yang lalu saya tuh honeymoon dengan istri saya ke Australia. Kami terbang dari Surabaya, transit Singapore, Sydney. Nah tapi waktu saya terbang dari Surabaya ke Singapore, kami sampai di Changi, lihat TV-nya, gak taunya kelihatan bahwa flight saya jam 11 malam di cancel sama SQ. Nah masalahnya adalah kalau flight saya besok pagi, terbangnya sampai Australia siang, I will miss my flight gitu. Karena saya punya flight jam 10 pagi. Jadi pasti hangus tiketnya karena SQ ini. Wah saya kebingungan dengan istri saya. Kami berdua aduh gimana ini. Akhirnya datang ke counter SQ. Kami antri akhirnya ketemu di satu counter. Gak taunya yang melayani kami itu manajernya SQ. Wah tinggi besar namanya Mr. Zahir Hussein. Orang India. Saya datang sama dia. Sir, can you please help me? Dia jawab, of course I can help you. Saya bilang, oh really? Okay, thank you so much, sir. Okay, dia bilang, oh what's your flight number? Saya bilang, oh ini. Dia jelas dia selesai. Akhirnya udah selesai.
I will give you this ticket, you can go to Melbourne, you can go. Nah, jadi udah selesai. Thank you so much. What can I do for you? Nothing. You can write a letter of recommendation. Nah kan gitu kan. Dia minta saya nulis surat ke SQ untuk rekomendasi dia. Saya tulis, saya email. Saya di Australia 2-3 minggu, akhirnya pulang. Transit di Changi, 9 jam. Saya dengan istri jalan-jalan di Changi. Lalu saya kepikiran Pak, Bu. Mau beli komputer buat gereja. iMac kan besar banget. Nah logikanya kalau saya bawa terlalu besar gak mungkin bisa masuk cabin. Setuju dengan saya? Iya terlalu besar. Saya tanya sama yang punya toko, gimana nih bisa masuk gak? Dia ngomong, I don't know, you can ask the counter. Dan saya tahu counter pasti gak bisa. Waduh saya stres, karena di Indonesia jauh lebih mahal waktu itu. Wah saya kebingungan, saya mondar-mandir di depan toko Apple iStudio. Tiba-tiba dari belakang ada yang nepuk saya. Saya lihat Mr. Zahir Husin. Ya kan? Dia bilang, hey how are you man? Saya bilang, I'm very good. Ya, why do you look so sad? Maksudnya saya kan stres. Saya jelasin, hey I have to bring this iMac inside the cabin. I don't know what I'm supposed to do. Dia bilang, don't worry I will help you. Ya kan? Dia bilang, wah okay thank you. So what should I do? You buy. Oke. Jadi saya beli, saya bayar. Saya beli, saya bayar iMac-nya, saya bawa ke gate. Saya bawa ke gate karena besar kan saudara, 27 inch. Saya masuk ke security, orang security canggih kan galak-galak. Dia bilang, hey who said you can bring that one inside the cabin? You don't know that there is a size for that? And you have to measure it and if it's too big you have to put it inside the check-in. Right? Saya bilang, loh sir, but, no but for you. You should do that yourself, you should know. When you bought the ticket. Nah saya bilang, saya ngomong bat-bat karena di ujung sana Mr. Zahir itu gini-gini. Dia bilang, loh sir, wait, what? Begitu orang canggih ini lihat Mr. Zahir Husin, dia langsung go, you go. Wah, saya masuk. Saya masuk saudara. Saya masuk, duduk. Sekarang gini, saya mau tanya sama saudara, tolong dijawab. Orang kalau naik pesawat, yang duluan dipanggil siapa? Saudara gak pernah naik pesawat. Saudara ke Philadelphia naik perahu kemarin ya. Kasihan saudara ya. Yang duluan dipanggil siapa? Business. First business dan economy. Ya kan? Tiba-tiba saya tunggu ada bunyi. Calling Mr. Michael Gunawan. Muka saya langsung lain saudara. Saya bawa itu, saya ngelewatin orang bisnis. Hey how are you? Semua orang di gate itu matanya tertuju sama saya. Karena saya berdiri dengan istri saya. Mr. Zahir bilang, dia nemenin saya. Semua orang liatin. Saya masuk ke gerbang itu lorong duluan. Sama Mr. Zahir. Saudara tahu kalau di gerbang itu kan, lurus ekonomi, kiri bisnis. Saya dimasukin yang bisnis. Saya jalan. Begitu saya ketemu sama pramugari, saya dapat satu pewahyuan dari Tuhan. Pramugarinya bisnis lebih baik daripada ekonomi. Kalau ekonomi galak, you go there. Saudara pertama kali saya lihat pramugarinya bisnis. Hello sir, how are you? Let me help you with that. Dibawain iMac saya. Dimasukin lemari. Akhirnya saya ngomong, thank you so much Mr. Zahir Husin. No problem, I will see you next time. Gitu kan. Akhirnya masuk. Saya pramugarinya baik, lalu dia, okay sir, now that your computer is stowed inside the cabin, what seat are you in? Number 1 or number 2? I said, 43. Dia bilang, 43? You go back. Itu. Tapi selama 15 menit saya ngerasain gimana berjalan sama orang hebat. Dan itu dahsyat saudara. Apalagi bersama dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan ya. Oke. Jadi ingat yang pertama, penyertaan apa Bapak Ibu Saudara? Saudara jalan sama Tuhan, tidak ada Goliat yang terlalu besar yang kita gak bisa kalahin. Yang kedua, 1 Samuel 18 ayatnya ke-6 sampai yang ke-7. Apa yang dialami orang yang diurapi? Tapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dengan membunyikan gerincing. 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya sama-sama apa saudara? Saul mengarahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud, mungkin konteks hari ini, ayat ini tuh kayak lagu viral di TikTok gitu kan.
Semua orang nari pakai lagu ini. Nah jadi satu negara pada nyanyi ini. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud Gini. Yang kedua, orang yang diurapi, dia akan ngalamin yang namanya percepatan. Ulangin sama-sama dengan saya. Apa Bapak Ibu Saudara? Percepatan. Kenapa saya bilang percepatan gini? Karena lewat lagu tadi, nama Daud jadi terkenal di seluruh Israel. Setuju dengan saya? Padahal semestinya untuk nama Daud terkenal itu butuh waktu lama. Benar? Karena zaman itu belum ada TikTok, belum ada WA group. Zaman sekarang kalau mau berita cepat tinggal masukin WA group orang-orang senior. Saya gak boleh ngomong tua karena diskriminatif di negara ini. Kalau di grupnya bapak-bapak ibu-ibu tuh cepet saudara. Tahu gak Daud ini? Tapi zaman itu belum ada. Cuma lewat. Butuh bertahun-tahun untuk semua orang kenal Daud. Tapi karena lagu itu, karena Daud mengalahkan Goliat, apa yang terjadi? Satu bangsa tahu dalam waktu beberapa hari. Itu namanya apa? Yaitu apa yang membutuhkan waktu lama sama Tuhan dipercepat. Saya berkata, Pastor, untuk saya bisa jadi orang sukses di negara ini, saya butuh waktu yang lama. Kalau engkau diurapi Tuhan, butuh 10 tahun, Tuhan bisa lakukan dalam 2 tahun. Tadi malam saya makan, saya diajak makan malam sama Pastor Lukas bersama dengan Pak Petra dan Ibu. Saya diceritain bahwa gereja ini mestinya butuh 30 tahun untuk melunasin. Tapi dilunasi Tuhan dalam waktu 6 tahun. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengurapi gereja ini. Dan saya berdoa bukan cuma gereja yang ngalamin. Rugi kalau cuma gereja dan gembala yang ngalamin. Tapi gereja yang sehat, gembala ngalamin, jemaat juga ngalamin secara dahsyat. Kasih tepuk tangan aja paling dahsyat ya. Ayo, saya mau tutup khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara, kenapa Tuhan mengurapi Daud. Tentunya kita tahu karena hatinya. Apa yang Tuhan suka tentang hatinya Daud? Ya, saya beri 2 poin. Waktu saya tinggal sebentar, saya usahakan untuk bisa lebih cepat. Ya, saya khotbah 1 jam lagi. Oke, Pastor? Loh, kok cuma tertawa? Oke, Pastor? Oh iya, masih ada jam 12. Saya tahu, Pastor ya. Nanti di lain kesempatan saya datang lagi ya, puji Tuhan. Atau saya pindah ke Philadelphia aja saudara ya. Oke, 2 alasan kenapa Tuhan suka sama hatinya Daud. Yang pertama, 1 Samuel 16 ayatnya ke-20 sampai 21. 1 Samuel 16 ayatnya ke-20 sampai 21. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti. Perhatikan, sekirbat anggur dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Apa ini? Uber Eats. Loh, iya kan? Seekor keledai dimuati roti. Sekirbat anggur, seekor anak kambing. Ini kan lamb chop. Maka dikirimkannya lah kepada Saul dengan perantaran Daud. Drivernya namanya Daud. Ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi apa? Bukannya tadi di awal kita udah baca bahwa Daud diurapi jadi apa? Loh, ini jadi apa sekarang? Alkitab gak salah ya? Apa mungkin komputernya yang salah? No, ini firman. Kepada Saul dan menjadi apa? Pelayan. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Kemanapun Saul pergi, Daud cuma ngikutin di belakang bawa senjatanya. Urapannya raja, tapi kenyataannya dia jadi pembantu. Urapannya raja, jadinya Gojek. Di sini ada Gojek ya? Uber Eats ya? Oke. Can you imagine? You have the anointing of a king. But you're stuck being a servant. Ini poin yang pertama. Kenapa Tuhan suka sama hati Daud? Karena dia punya yang namanya penundukan. Ulangin sama-sama dengan saya. Apa saudara Karena dia itu bisa tunduk gitu. Tunduk sama apa? Tunduk sama Tuhan. Dia tunduk sama apa? Tunduk sama orang-orang di sekitarnya.
Saya kalau mau khotbah tentang berkat itu gampang loh saudara. Kalau saya mau khotbah tentang berkat, satu iPad saya ini udah penuh khotbahnya banyak. Dan ini bukan satu khotbah yang gampang untuk saya sampaikan. Karena ini membutuhkan sebuah pengorbanan dari sisi kita untuk kita mau jadi orang yang mau tunduk. Kunci hatinya Daud, dia tuh tunduk sama kehendak Tuhan gitu. Tuhan mau apa dalam hidupnya, Daud cuma bilang oke Tuhan. Disuruh jadi pelayan, oke Tuhan. Disuruh jadi pembantu, oke Tuhan. Disuruh nganterin makanan, oke Tuhan. Padahal urapannya jadi raja. Itu kuncinya sebenarnya. Tapi gini, ada satu hal yang lebih dalam lagi tentang penundukan. Bukan cuma tunduk sama Tuhan. Gampang kalau cuma ngomong tunduk sama Tuhan. Tetapi saya catat di sini, penundukan sama Tuhan juga termasuk di dalamnya adalah kita tunduk kepada manusia yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Kita tunduk sama suami kita tunduk sama istri kita tunduk sama gembala kita tunduk sama otoritas gitu. Dan saya catat penundukan tidak boleh tergantung dengan orangnya. Tapi tergantung dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang setuju dan mau katakan amin. Penundukan sama Tuhan juga termasuk sama manusia loh. Karena gini, kalau manusia yang kelihatan aja kita gak bisa tunduk, apalagi Tuhan yang gak kelihatan. Setuju gak dengan saya? Ada yang pernah lihat Tuhan di sini? Kalau manusia yang setiap hari kita lihat, kita gak bisa tunduk. Jangan bicara dengan saya, kita tunduk sama Tuhan. Daud selain tunduk sama Tuhan, dia tunduk sama siapa? Isai. Dia tunduk sama siapa? Sama Saul. Isai papa yang sempurna? Enggak. Siapa Isai? Isai yang meremehkan Daud. Gak dianggap anak ke-8, dianggap anak buangan. Siapa Saul? Saul papa mertuanya yang mencoba untuk membunuh dia. Tapi dia tetap tunduk. Karena itu tunduk tidak bicara tentang orangnya, tapi bicara tentang ketaatan. Sama-sama katakan ketaatan. Firman Tuhan berkata gini dalam Efesus 5 ayat yang ke-22. Hai istri, tanduklah suamimu. Amin. Ya ada yang amin. Jangan ditanduk loh bu. Jangan ngeri ibu-ibu di Amerika ini saudara. Hai istri, tunduklah kepada suami. Tunduk artinya apa? Apa berarti di rumah gini? Tunduk artinya menghormati. Sama-sama katakan menghormati. Kenapa firman Tuhan berkata harus menghormati? Karena kebutuhan laki nomor 1. Itu dihormati. Bu, rahasianya sederhana mau nyenengin suami. Hormati. Jangan manggilnya gimana gitu. Manggilnya harus so sweet. Sayang. Mungkin Amerika, honey. Saya pernah dengar honey, bunny. Kenapa bunny? Iya pak lucu kayak kelinci. Sweetie. Manggilnya jangan gimana gitu. Sudah. Manggilnya jangan dol. Dol. Saya pernah lihat gitu. Istri manggil suami. Kayak gini. Bu, kalau suami yang kelihatan aja gak bisa tunduk bu. Gimana sama yang Tuhan? Kita disebut mempelai Kristus. Pak, kalau suami saya baik pak, saya tunduk. Loh, firman Tuhan ngomong gimana? Efesus 5:22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu kalau dia kasih uang jajan $10.000. Amin. Lu ada yang amin ibu-ibu di sini? Amin. Ya udah saya doain bu, amin $10.000. Tapi tunduklah kepada suamimu. Suami boleh jahat, suami boleh kasar, suami boleh apa? Tetap tunduk. Ini gak populer khotbah ini. Tapi ini firman. Hai suami, kasihanilah istrimu, bener? Jangan kasihan loh pak. Pak, aku gak nikahin dia, siapa mau kawin sama dia pak? Jangan nikah karena kasihan. Mengasihi, apa artinya mengasihi? Mengasihi dalam Alkitab sama dengan memberi. Sama-sama kita katakan, mengasihi sama dengan apa?
Dari mana? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak ini Tuhan sehingga kita yang percaya kepada dia akan selamat. Artinya mengasihi sama dengan Pak, kalau engkau mau ngelakuin firman harus banyak memberi ke istri. Nggak ada amin kalau kayak gini, nggak apa-apa saudara. Nggak apa-apa, saya juga besok ke New York kok saudara ya. Apa Pak? Memberi. Pak kalau punya uang jangan pelit lah sama istri Pak. Kalau punya uang ya Pak, belikan istri berlian, belikan dia sepatu, belikan dia tas. Yang percaya boleh katakan amin? Loh Bu kok ikut-ikut Bu? Loh kok ibu-ibu amin? Ini pendeta Surabaya enak ini korbannya ini. Hai anak, hormati orang tua. Ini juga termasuk buat saudara yang udah, saya gak boleh ngomong tua, senior ya. Saudara masih punya orang tua. Kau harus menghormati. Saya mau katakan, kalau sampai ada di sini yang berani bentak orang tuanya, kau gak akan diurapin sama Tuhan. Saya kadang-kadang lihat itu kasihan. Oma, opa, dibentak sama anaknya. Aduh. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita gak hormat sama orang tua. Yang setuju sama-sama katakan amin. Kita diajar sama orang tua, hormat. Boleh orang tua dulu jahat sama kita, boleh orang tua gak pernah sekolahin kita, boleh orang tua. Tetap tunduk, yang percaya ngomong sama kanan kiri, tunduk. Ini sulit. Karena itu tidak semua orang akan diurapi. Saya harus ngomong dulu. Karena untuk kita tunduk tidak gampang. Untuk kita mau tunduk sama suami yang kasar sama kita itu sulit. Untuk kita mau tunduk sama orang tua yang dulu pernah menyiksa kita, pernah melecehkan kita, gak gampang. Tapi ini firman. Caranya gimana Pak? Pak sulit saya gak bisa Pak. Gampang caranya. Apa caranya? Caranya adalah lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tunduk sama suami yang jahat, lakukan bukan buat dia. Lakukan buat siapa? I will do it for God. Kalau kita bisa ngelakuin itu, gampang hidup kita. Gak stres, gak banyak aneh-aneh gitu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya pakai prinsip ini. Saya ngelakuin ini. Buat siapa? Buat Tuhan. Kalau saya tidak melakukan ini buat Tuhan, saya udah berhenti jadi pendeta cukup lama. Saya kerja yang lain aja. Saya jadi dokter aja. Jadi dokter kecantikan. Jemaat 6.000 lumayan saudara. Banyak ibu-ibunya. Tinggal dicuci aja semua mukanya saudara. 6.000 kali. $20 berapa Pak? Ya. Sebulan. Saya bisa di tengah khotbah ngomong, ibu-ibu muka harus bersih. Hati bersih, muka juga bersih. Loh enak saya. Saya kalau jadi pendeta buat manusia, aduh makan hati kadang-kadang. Saya tuh pernah ya pakai dasi gitu ya, kepanjangan gitu. Dibilang, pendetanya kuno sekali ya. Kok dasi panjang? Saya pernah pakai dasi kepedekan, dibilang, kayak badut pendetanya. Saya gak pakai brewok, dibilang, gak cocok jadi gembala. Loh, saya pakai brewok, ada yang bilang, kayak monyet pastor sekarang. Loh, khotbah pendetanya, khotbah kepanjangan. Bertele-tele pendetanya sekarang. Kependekan, gak ada bahan kan? Udah habis kan bahannya. Pendetanya pakai barang bagus. Wah, pendeta kok duniawi. Tapi pendeta pakai barang palsu. Penuh kepalsuan pendeta kita. Loh bener, saya tuh pernah ya sekali khotbah ya. Loh, ada orang ketiduran di depan. Ada seorang bapak di depan, bukan bapak ya. Ada ketiduran, ketidurannya gak tanggung-tanggung. Ketidurannya tuh ngorok. Ngoroknya tapi bukan ke bawah, kalau ke bawah masih lumayan. Gitu kan. Ini ngoroknya ke atas. Saya tuh sampai tengah khotbah 7 kali. Saya itu hitung dalam hati. Sampai hari ini saya masih ingat. 7 kali tengah saya khotbah. Sering. Saya tuh pernah ikut asyir. Ada jemaat tanya, ini yang khotbah hari ini siapa? Saya bilang saya. Oh sorry ya, kalau bapak yang khotbah saya gak mau dengar. Dia pergi 6 orang keluar dari gereja. Oh kalau mau saya ceritain semua gak cukup waktunya. Tapi karena saya lakukan semua buat Tuhan. Saya hari ini melihat buahnya yang dahsyat dalam hidup saya. Gak apa-apa. Kalau kita lakukan semua buat Tuhan, semua pasti gampang. Sama-sama katakan gampang.
Kenapa? Karena kita lakunya dengan sukacita. Kenapa ngelakuin dengan sukacita? Sederhana. Kenapa kita tunduk sama Tuhan gampang? Karena kita cinta sama Tuhan. Siapa di sini cinta sama Tuhan katanya? Kalau kita cinta sama Tuhan, yang sulit jadi gampang. Saya kasih contoh waktu pacaran. Pernah pacaran kan dulu? Waktu pacaran beda. Kalau waktu pacaran, ceweknya ngomong sama suami, Mas, aku mau ke salon. Oh ya ayo tak anterno. Berapa lama? 3 jam, gak apa-apa aku tunggu. Bener ditunggu. Dihanterin ke salon, ceweknya masuk, cowoknya nunggu di depan blow on. 3 jam, akhirnya keluar 4 jam. Sorry kok 4 jam. Aduh gak apa-apa, gak kerasa buat kamu 4 jam gak terasa. Ayo coba punya dua anak. Pak, mau ke salon Pak. Salon lagi? Bukannya baru kemarin kan orang. Mau diapano lagi ya rambutmu? Hah? Mau apa lagi? Yes, dihantar. Di drop off. Berapa lama? 1 jam. Lewat 1 jam naik Uber. Ayo coba waktu pacaran lagi cinta, lagi ada lagunya, sedang sayang-sayangnya. Oh, ceweknya masih muda umur 17, naik turun tangga dituntun. Hati-hati. Ayo, coba udah oma opa. Ayo lihat, ada yang nonton? Enggak. Ayo cepetan, ayo enggak ada malu, ayo cepetan, ayo cepetan, kamu cepetan. Yang tertawa biasanya korban atau saksi. Kalau kita waktu pacaran, telepon gak kerasa ya. Kamu lagi apa? Oh udah makan. Oh, makan apa? Rawon beli di mana? Dagingnya apa? Dari rawon sampai kita tahu jam berapa makannya. Gak kerasa 4 jam. Coba ayo saya mau tahu yang udah nikah 10 tahun. Pasti kelihatan teleponnya. Karepmu aturan wis urus sono hidupmu. Wis. Udahlah. Rasanya jemaat Philadelphia ini lucu-lucu Pak. Saya pindah Amerika aja ya saudara ya. Wah perlu diinjilin loh ini ya rasanya. Oke pemain musik naik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat karena Tuhan kita baik. Kalau saudara mau tunduk. Yang kedua pemain musik naik. Biasanya kalau pemain musik naik jemaat sudah bahagia. Karena habis ini pulang. Oke. Saya juga bahagia karena habis ini mau dibelikan Philadelphia cheese steak. Itu makanan dari surga katanya. Saudara, tadi Firman gak tepuk tangan Philadelphia cheese steak, tepuk tangan ya. Oke, saya ngerti sekarang. 1 Samuel 17:20. Boleh ya saya minta sebentar ya. Ya kan mumpung saya di Philadelphia kan. 1 Samuel 17:20. 5 menit, 2 menit saya janji. Tapi janjinya manusia fana, janji Tuhan kekal. Oke. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Yang kedua, kenapa Daud hatinya Tuhan suka? Karena Daud bisa dipercaya. Ulangin sama-sama dengan saya, karena Daud bisa apa? 2-3 ekor kambing domba aja dititipin loh Pak. 2-3 ekor itu gak ada artinya. Tetap waktu dia mau berangkat dia datang titipin dulu. Tolong ya dijaga nanti aku balik aku ambil. Bisa dipercaya. Pertanyaannya bisa gak kita dipercaya? Banyak orang tidak diurapi Tuhan bukan karena dia kurang hebat. Bukan karena dia gak punya uang. Tapi karena dia gak bisa dipercaya. Daud meskipun udah diurapi, dia tidak meremehkan tanggung jawab. Saya catat, jangan sampai keinginan kita untuk jadi besar membuat kita tidak mau melakukan yang kecil. Jangan hanya sungguh-sungguh saat diberi besar, gitu loh. Tapi saat diberi kecil pun ayo. Lakuin yang terbaik, yang setuju katakan amin. Lakuin yang kecil. Jangan kita ngerasa, wah gitu.
Wah aku udah kaya, wah aku udah terkenal, wah aku ini. Lalu kita yang kecil gak mau ngelakuin. Pelayanan udah gak mau lagi. Saya selalu ngomong sama semua pelayan Tuhan di GSJS. Saya selalu bilang sama semua pemainnya. Pemain musik, pemegang kamera semuanya. Saya bilang meskipun kau pandang ini kecil, tetap lakukan yang terbaik. Karena dulu pun saya tetap mau ngelakuin yang terbaik gitu. Saudara lihat saya sekarang khotbah diiringin sama piano. Sama Pastor Lydia ya. Saudara tahu, dulu saya yang main ini, ada pendeta yang khotbah, saya yang main. Saya main 8 kali. Untuk ke toilet harus lari. Untuk di gereja 1 jam saja ada lagunya Bapa terima. Waktu itu lari saya ke toilet saudara. Saya masuk, saya main lagi. Saudara, siapa di sini pernah dengar GSJS, worship GSJS, boleh angkat tangan. Yang pernah dengar, yang pernah lihat. Kami ada channel gereja 1 jam saja, kami ada channel Pastor Michael Gunawan, kami ada channel GSJS Worship. Yang melakukan itu semua, sampai hari ini masih saya. Sekolah minggu GSJS, sekolah minggu ya, yang buat saya. Tanya istri saya yang ngedit audio, ngedit video, ngedit gambar, ngedit green screen semua saya. YouTube thumbnail siapa saya. Motong pendeta khotbah tamu saya. Bikin thumbnail saya, semua saya. Pertanyaannya semua orang selalu gini. Pastor Michael gak bisa nyuruh orang. Bisa gak saya? Pak sorry ya, kalau untuk suruh orang, bayar orang 20-30 bisa saya. Bisa, Tuhan berkati saya kok. Tapi kenapa saya gak ngelakuin itu meskipun sampai detik ini. Sampai di Amerika pun saya kerjain. Kenapa? Karena saya gak mau gini. Saya gak mau sampai Tuhan gak bisa percaya lagi sama saya. Saya gak mau sampai Tuhan lihat saya. Oh gitu ya. Udah besar sekarang ya. Oh. Saya takut kepercayaan ini diambil. Karena itu sampai kapanpun saya tetap mau ngelakuin yang kecil. Buat Tuhan sih. Orang yang bisa dipercaya itu gak gampang gitu. Bisa gak kita dipercaya dengan pekerjaan kita? Di Indonesia, kalau pegawai ya, kalau ada bosnya kerja keras. Tapi kalau bosnya gak ada, main TikTok. Itu di Indonesia. Bisa gak kita dipercaya dengan pernikahan kita? Saat istri kita gak tahu kita di mana, benar-benar gak ada yang tahu. Bisa gak kita dipercaya? Bisa gak kita dipercaya dengan keuangan kita? Tuhan gak butuh uang kita. Tapi kenapa sama Tuhan persepuluhan, beri persembahan? Tuhan butuh. Saudara punya uang 10 juta, 30 juta dolar pun Tuhan gak butuh. Tapi kenapa Tuhan tetap mau kita memberi? Kenapa Tuhan tetap mengajar kita persepuluhan? Karena Tuhan mau lihat, ini orang udah diberkati bisa gak dipercaya ya? Bisa gak ya tetap setia? Itu adalah ujian terbesar dalam hidup kita. Saya berdoa kalau saudara bisa dipercaya Tuhan dengan perkara kecil. Nanti Tuhan percayakan dengan lebih besar. Ya percaya beri tepuk tangan sambil kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri.